Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperjumpakan lagi di dalam kajian kita, insyaallah. Malam hari ini saya full tim ini sama keluarga, dan kebetulan Mas Amar juga lagi di rumah, alhamdulillah. Jadi saya ajak untuk ngaji bareng-bareng, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, khusus malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada jenengan tentang salah satu hadis dari hadis Arba'in. Jenengan sudah dapat kopian dari Dzikir Pagi Dzikir Petang yang sudah kita pelajari beberapa minggu, insya Allah. Nanti di rumah dibaca-baca dulu, okay? Kalau jenengan lupa dengan kajiannya, bisa buka Ayah Ngaji TV. Di sana pembahasannya insya Allah lengkap. Jadi nanti di rumah kalau lupa pembahasannya, bisa diulang lagi sambil membaca kitabnya, jenengan kemudian baca atau dengar videonya. Jadinya oh maksudnya ini, ya Hayyu ya Qayyum maksudnya ini. Insya Allah ingat, okay? Karena tujuan saya ngerekam untuk jenengan, okay? Jenengan untuk jamaah saja gitu. Tidak saya sebarluaskan kecuali untuk jamaah saja. Kemudian untuk malam hari ini Bapak Ibu sedaya, ini sekaligus sebagai awalan agar panjenengan juga membiasakan diri dengan membaca kitab hadis. Okay? Hadis jumlahnya sangat banyak, okay? Sangat banyak. Dari sekian banyak itu kemudian diambil yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim, okay? Sekitar 7.000-an. Okay? Dari sekian itu semestinya kita kan pernah tahu masing-masingnya, tetapi kadang-kadang karena kita belajar sudah sepuh, boro-boro moco 7.000 istilahnya, moco 1.000 mbuh-mbuhan gitu. Maka kemudian para ulama mengambil hadis-hadis ingkang paling pokok, paling penting sejumlah 42. Dikenal dengan istilah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sebagian panjenengan sudah pernah membacanya, sudah pernah menelaah. Saya malam hari ini hanya mengingatkan saja karena ini juga penting. Sebagaimana metode belajar kita dari awal Bapak Ibu sedaya, kita belajar pakai kitab, membiasakan agar belajar kita membekas. Sampun ngantos kondur kok orang itu opo-opo, ini jadi masalah. Maka mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sedaya, karena hadis yang saya bawakan malam hari ini termasuk hadis terkait dengan akidah yang sangat penting, yang sangat penting. Kebetulan saya dalam minggu ini tuh kehilangan beberapa orang dekat. Salah satunya adalah ketua takmir masjid tempat saya ngajar seperti ini di Gunung Sempu. Beliau tokoh di masjid yang bersangkutan. Kemarin alhamdulillah atas izin Allah yang layat itu ribuan atau mungkin 3.000-an mungkin lebih. Pas saya datang ke situ tuh datang bis aja mungkin ada 10 bis itu. Masya Allah, alhamdulillah kebaikan orang tersebut, rahimahullah ta'ala, saya senang gitu. Saya ketika mendengar ada jamaah kok meninggal yang layat banyak, rasanya tentrem Bapak Ibu sedaya. Tentu saja dengan harapannya begitu. Di antara kebaikan mayit adalah banyaknya jumlah yang layat, karena berarti orang-orang menyaksikan kebaikan semasa hidup, kebaikan semasa hidup. Jadi mohon Bapak Ibu sedaya tolong diperhatikan, konsentrasi. Kalau ada urusan-urusan yang kira-kira masih dibahas, nanti setelah
ngaji. Diperhatikan betul nggih. Diperhatikan betul karena ini bagian yang penting, kalau terlewat rugi nggih. Beliau yang meninggal itu umurnya 60 tahun. 60 tahun nggih. Salah satu tokoh yang sangat aktif. Dan beliau juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Makanya kemarin dari sebagian pengurus juga pada datang ke sana. Nah, Bapak Ibu sedaya, kenapa saya katakan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh? Karena ini persoalan akidah. Persoalan akidah. Jadi tolong diperhatikan betul. Persoalan akidah. Kalau persoalan fikih keliru-keliru jangan masih insya Allah diampuni. Tapi persoalan akidah ini persoalan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hadis ini adalah hadis nomor 4 di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi nggak tahu nggih, hadis pertama tentang niat, insya Allah nanti kita pelajari. Hadis kedua tentang derajat beragama, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang Islam belum tentu punya iman yang baik, orang yang beriman belum tentu punya ihsan yang baik. Derajat tertinggi adalah ihsan. Yang ini adalah hadis nomor 4 terkait dengan qada dan qadar, Bapak Ibu sedaya. Kalau kebetulan baru saja ada tokoh yang dekat yang meninggal, maka saya bahas ini. Saya berharap betul panjenengan nanti kalaupun diambil oleh Allah husnul khotimah. Allahumma inna as'aluka husnal khotimah ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kita ingin di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khotimah. Gini Bapak Ibu sedaya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad nggih salah satu imam mazhab, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika menjelang meninggal tiba-tiba dia di pembaringan mengatakan ba'du, ba'du, ba'du. Kemudian siuman lagi. Ditanya sama anaknya, wahai ayahanda, mengapa engkau barusan mengucapkan ba'du, ba'du? Apa artinya ba'du? Belum, belum, belum. Maka beliau cerita, wahai anakku, sesungguhnya tadi ketika saya menjelang sakaratul maut didatangi oleh iblis mengatakan, sudah lolos kau wahai Ahmad atas godaanku. Dia ingin meletakkan di hati Imam Ahmad biar ada kesombongan yang sebesar kecil sekali. Karena begitu dia merasa sudah lolos dari iblis, ia sombong di hati, maka dia mati di dalam kesombongan. Naudzubillah. Kita tahu siapapun yang mati membawa kesombongan, maka sesungguhnya dia sedang memakai selendangnya Allah, yang artinya dilemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Maka sakaratul maut itu adalah ujian terakhir kita digoda oleh iblis. Bahkan Imam Ahmad pun masih mengatakan ba'du, ba'du, belum, saya belum lolos. Kalau belum dicabut kita belum lolos. Maka mudah-mudahan kita di akhir katanya adalah kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kita meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini Bapak Ibu sedaya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Bayangan Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Jangan perhatikan. Dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian dikatakan wa huwa shadiqul masduq. Yang mengucapkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Yang dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang yang jujur dan terpercaya? Betul atau betul?
Tetapi kenapa kok Ibnu Mas'ud sebelum mengucapkan hadis ini menegaskan yang menyampaikan informasi ini adalah dialah Rasulullah Shadiqul Masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Karena apa Bapak Ibu sedaya? Karena yang akan disampaikan ini persoalan yang agung, persoalan yang berat, yang bisa jadi orang pada waktu itu enggak sampai pikirannya, jangkauan pikirannya enggak sampai kalau waktu itu, karena belum ketemu teknologi, belum ketemu ilmu kedokteran. Ini bicara tentang penciptaan manusia Bapak Ibu sedaya. Penciptaan apa? Manusia. Di dalam rahim nanti bagaimana, segumpal darah, segumpal daging, ini kan tidak mudah Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Maka dikatakan wa huwa shadiqul masduq. Yang menyampaikan hadis ini adalah dia Rasulullah, yang dia adalah orang yang jujur dan terpercaya. Maka bayangkan Bapak Ibu sedaya, ini hadis yang agung, bukan hadis yang ringan nggih. Maka tolong diperhatikan betul-betul nggih. Kata Rasulullah, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya ahadakum, di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu fi batni ummi, di dalam penciptaan panjenengan, fi batni ummi, di dalam perut ibu panjenengan, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah apa? Campuran antara sperma dan ovum. Bercampur antara sperma dan ovum di dalam rahim ibu panjenengan dulu selama pertama 40 hari. Summa yakunu, kemudian dalam bentuk alaqah mislu dzalik. Kemudian dalam bentuk alaqah adalah segumpal darah yang basah, yang kalau ditempelkan itu masih nempel. Mislu dzalik, semisal itu, berarti 40 hari juga. Campuran sperma dan ovum 40 hari. Kemudian dalam bentuk alaqah, segumpal darah 40 hari. Sumayakunu mudghah, kemudian dalam bentuk mudghah mislu dzalik, selama 40 hari pula. Berarti berapa hari totalnya di dalam perut pertama? 40 berapa? 120 hari. Nggih. Berapa bulan itu? 4 bulan. Nah, ketika sampai 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah utus malaikat kepadanya, fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada gumpalan daging itu. Ini menjadi dalil bahwa seseorang yang keguguran setelah umur 4 bulan, maka janin yang keguguran itu tetap diperlakukan sebagaimana orang. Berarti dia dikafani dan disolati. Bahkan di mazhab Syafi'i, kalau sudah 42 hari, berarti masih campuran keguguran, dihitung seperti itu. Tapi kebanyakan mazhab menghitung setelah 120 hari. Sekali lagi, manusia diciptakan berkumpul sperma dan ovum 40 hari. Kemudian dalam bentuk darah yang masih basah 40 hari. Kemudian daging yang menggumpal 40 hari. Total 120 hari, malaikat datang, ditiupkan roh kepadanya. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu sekalian? Saya nggak terlalu cepat gini nih. Sangat dipahami Bapak Ibu? Sangat nggih? Sangat. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan kepadanya 4 ketetapan. Bi kajbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Kemudian ditetapkan kepada yang sudah ditiup ruh ini dengan 4 hal. Yaitu apa? Yang pertama,
rizkinya dari pertama lahir sampai nanti meninggal sudah ditetapkan. Maka Bapak Ibu sedaya, karena kita tahu ini, kurang jangan terlalu bersedih, lebih jangan sombong. Memang itu sudah ketetapan. Kadang-kadang kita mengklaim kalau kita kebetulan kaya, naudzubillah, kemudian kita mengatakan kekayaan ini karena pintar-pintarnya saya, naudzubillah. Bukan begitu. Karena ketetapan itu sudah ada sejak ditiupkan ruh. Kemudian wa ajalihi, kapan meninggal, di mana, bagaimana cara meninggalnya sudah ditetapkan. Kemudian wa amalihi, amal dia, panjenengan duduk di sini sekarang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Pak Hartadi tanggal ini, hari ini bakal duduknya di sana sudah ditulis oleh Allah. Kemudian wasyakiyun au syaidun, akan jadi orang yang sengsara atau jadi orang yang bahagia juga sudah tertulis. Mikirnya apa boten niku? Jebul wis ditulis kabeh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ini kalau jenengan nggak belajar ini bisa salah pengertian. Maka saya terangkan, inilah pentingnya talaki, pentingnya ngaji Bapak Ibu sedaya. Karena dari ini ada orang mengatakan, oh nek ngono wis ora ngopo-ngopo, wis takdir wis ditakdir kabeh kok. Wis ditulis kabeh kok. Enggak ngopo aku ngamal. Gini apa nggih? Rezekinya sudah ditetapkan, ajalnya sudah ditetapkan, amalnya sudah ditetapkan. Kemudian jadi orang sengsara atau bahagia, surga atau neraka sudah ditetapkan. Kita bisa mengatakan begini kalau kita nggak belajar. Lah terus ngopo aku repot-repot ngamal. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Logika normal manusia seperti itu. Gini apa nggih? Saya dulu ketika belajar juga begitu, ketika belum paham. Ngapain ngamal? Ya wis kabeh ketentuan wis ono, wis ditulis. Lah terus ngopo? Gini apa nggih? Ini masalah kalau kita nggak belajar nggih. Kemudian fa wallahilladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian beramal dengan amalan ahli sorga. Sholat rajin, beramal baik, berbuat baik, kemudian sodakohnya baik. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sampai jarak panjenengan karena amal panjenengan itu baik, jarak ke surga itu ila dhira, cuma 1 jengkal. Cerak banget kali surga, cerak banget kali surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi dia terdahului oleh tulisan di dalam kitab bahwa dia penduduk neraka. Fayakmalu, maka dia kemudian beramal dengan amalan ahlin nar, fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia, orang yang rajin ini, orang yang baik ini, tiba-tiba kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk ke neraka jahanam. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, ini peringatan buat kita. Yang sudah rajin pun jangan pernah sombong. Saya sudah rajin kok, saya sudah ke masjid kok, saya berbuat baik kok, saya pasti masuk surga. Belum tentu sebelum ajal datang. Kemudian wa inna ahadakum, dan sungguh di antara kalian layak malu bi amali ahli nar, beramal dengan perbuatan orang ahli neraka. Sing zinalah, inilah, nyolonglah, macem-macem elek kabeh. Kemudian hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sehingga jarak dia dengan neraka ila dhira tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi dia terdahului oleh kitab bahwa orang ini yang ngelek ini adalah penduduk sorga. Fayakmalu bi amali ahlil jannah, maka di akhir hayatnya tinggal seminggu, tinggal 2 hari dia beramal dengan amalan ahlil jannah, fayadkhuluha, dan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan buat kita. Kalau hari ini kita melihat orang-orang yang masih jelek, mungkin dia pelacur, mungkin dia pezina, jangan langsung divonis pasti neraka. Belum tentu.
Belum tentu. Coba Bapak Ibu Sedaya. Saya ketika baca hadis ini tuh nangis semalaman Bapak Ibu Sedaya. Jebul sing rajin banget we urung ngono jaminan. Bayangin, gini apa nggih? Jenengan grentes enggak? Baru baca artinya nih, belum maknanya. Grentes mboten? Atau bingung? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bapak Ibu Sedaya, saya terangkan sedikit-sedikit. Mungkin saya butuh 2 kali pertemuan untuk menerangkan hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu Sedaya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu Bapak Ibu Sedaya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat yang utama, sahabat yang wajiblah buat kita untuk mempelajari kisah hidupnya. Beberapa hal saya sampaikan pada panjenengan. Yang pertama, beliau termasuk ashabikul awwalun, orang-orang yang awal-awal percaya kepada agama ini, wong sing awal-awal mlebu Islam. Yang kedua, beliau adalah orang yang turut hijrah ke Habasah dan ke Madinah. Diperintahkan hijrah yo manut, ora kakean ngomong. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah sahabat ahlul Quran, yaitu bacaan Qur'annya sangat bagus. Sampai-sampai Rasulullah merekomendasikan kalau panjenengan ingin membaca Quran sebagaimana Quran diturunkan malaikat Jibril kepadaku, bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Istimewa mboten niku? Sangat istimewa. Kata Rasulullah, kalau panjenengan ingin membaca Al-Quran sebagaimana Jibril ajarkan ke saya, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bayangkan, dahsyat bukan sahabat ini? Dahsyat Bapak Ibu Sedaya. Maka kadang-kadang Rasulullah meminta, ya Ibnu Mas'ud, bacakan Quran untukku. Ibnu Mas'ud menjawab, saya membaca Quran untukmu ya Rasulullah. Nggak pede maksudnya. Bagaimana mungkin saya membacakan Quran untukmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sungguh aku senang jikalau Al-Quran dibacakan oleh orang lain untukku. Sampai kemudian membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, Rasulullah bersabda, hasbuk, hasbuk. Berhenti Ibnu Mas'ud. Sudah, Rasulullah menangis. Normalnya Bapak Ibu Sedaya, orang dibacakan Quran paham artinya sampai An-Nisa nangis normalnya. Kalau jenengan mau kok belum nangis, berarti pasti belum tahu maknanya. Rasulullah, hasbuk, hasbuk. Sudah Ibnu Mas'ud, sambil bercucuran air mata. Maka pastikan setiap hari kita itu membaca Al-Quran minimal dengan artinya, syukur-syukur dengan tafsirnya. Kemarin di Masjid Gunung Sempu minta ke saya, Ustadz, sekali-kali bahas tafsir Ustadz. Ketika dibahas banyak yang nangis Bapak Ibu Sedaya. Saya bahas apa? Surah Maryam, surah ke-19, karena ini bulan Desember. Tentang kisah kelahirannya Isa alaihissalam. Masya Allah, menakjubkan Bapak Ibu Sedaya. Kalau jenengan baca surat Maryam orang nangis kebangetan. Lembar pertama saja sudah harus nangis jenengan. Karena memang menakjubkan kisahnya di sana. Masya Allah. Kita kadang-kadang baca koran, ngikuti Ferdi Sambo, ngikuti ini, habis waktu kita nggak baca Quran Bapak Ibu Sedaya. Fitnah zaman sekarang luar biasa. Waktu kita habis untuk cerita ngalor itu yang nggak ada manfaat buat kita sama sekali. Maka beristighfarlah Bapak Ibu Sedaya. Karena apa? Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menakjubkan, bagusnya luar biasa bagi yang mau memahami. Kemudian beliau juga adalah orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama adalah min Abdullah ibnu Mas'udin fabada'atihi. Yang pertama disebut adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah min Salim maula Abi Hudzaifah, adalah dari Salim, budaknya atau pembantunya Abu Hudzaifah. Tuh, nggak selalu kan
Untuk membawa kemuliaan nggak selalu harus yang pangkatnya tinggi. Pembantu kalau memang mulia di sisi Allah, mulia saja. Gila apa nggih? Masya Allah, ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, wa Mu'adz ibnu Jabal. Yang keempat, wa Ubay bin Ka'ab. Ini empat orang yang direkomendasikan agar mengambil Al-Quran dari mereka. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau, Bapak Ibu sedaya, adalah orang yang meriwayatkan hadis, man qara'a harufun min kitabillah fahuwa hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Ini hadis terkenal banget nggih. Nggih mboten. Nek jenengan enggak mengenali berarti jenengan yang kurang belajar. Siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an mendapat 10 kebaikan. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Gini apa nggih? Ini yang meriwayatkan beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kemudian beliau Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang menjadi salah satu pelayan Nabi Muhammad SAW, mengambilkan air wudunya, menyiapkan pakaiannya, beliau ini salah satunya. Kemudian beliau adalah sahabat yang sangat pemberani, padahal badannya kecil. Sampai-sampai suatu ketika beliau berjalan bersama para sahabat, tersingkap betisnya. Tak, para sahabat tertawa, ih, cilik banget betisnya, begitu. Maka Rasul mengatakan, andai betis Ibnu Mas'ud ditimbang, maka sungguh timbangannya sangat berat di sisi Allah. Jangan diketawakan maksudnya, Ibnu Mas'ud. Dan Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah orang yang berhasil menjadi eksekutornya Abu Jahal di dalam perang apa? Perang apa? Perang Badar. Jadi yang membunuh Abu Jahal itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang betisnya kecil. Yang orang mengatakan, lah, opo kuwi cilik banget. Jebul sing mateni Abu Jahal adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita meremehkan orang, alah wong empiak-empiak kok jebule, di sisi Allah bisa jadi sangat mulia. Bapak Ibu sekalian, maka ini Masya Allah, kita diajari nggak boleh sombong sedikit pun di sisi Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hadis ini diawali dengan kalimat wa huwa shadiqul masduq, supaya orang yang menerima informasi ini tuh tahu betul bahwa informasi ini adalah informasi yang benar. Nek jenengan zaman sekarang mungkin dalam bentuk sperma, iya, ilmu kedokteran sudah berkembang. Dulu nggak tahu, masa sih bentuk seperti itu, masa sih dalam bentuk darah segumpal daging, masa iya, dulu begitu. Sekarang sudah bisa dibuktikan dengan teknologi, sehingga lebih mudah buat kita sekarang. Bapak Ibu sedaya, proses penciptaan manusia ini sesungguhnya juga diterangkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-5. Nanti jenengan dibuka di rumah, surah Al-Hajj ayat ke-5. Yang di situ Allah menerangkan bahwa jangan lagi kok membuat yang sudah ada calonnya, yang sama sekali dari tanah saja bisa. Gini apa nggih? Ketika menciptakan Adam alaihissalam dari tanah langsung, dari tanah kan nggih? Tidak ada proses pencampuran mani dan sperma. Jadi Allah ingin mengatakan itu lebih mudah buat Allah. Karena apa? Sebagian orang Jawa mengatakan, mana mungkin, mana bisa sih seperti itu? Apalagi ketika dibangkitkan nanti. Wong sudah jadi tulang belulang, tinggal tulang ekor, kok katanya dibangkitkan lagi jadi manusia? Apa iya? Maka Allah menerangkan tentang proses penciptaan ini. Masya Allah. Kemudian di dalam ayat itu diterangkan tentang kondisi bumi yang dulu kering kerontang, kemudian ditatangkan hujan. Setelah hujan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ingin menunjukkan bahwa yang kering kerontang saja, yang enggak ada apa-apa saja, Allah kasih air kemudian tumbuh berbagai macam rupa-rupa pepohonan dan lain sebagainya. Jadi bagi Allah begitu mudah. Bagi Allah begitu mudah. Jadi bisa membayangkan gitu, di perut ibu panjenengan nggak ada apa-apa, tahu-tahu kok ada kehidupan. Panjenengan, bayangin. Istri panjenengan hamil, sebelumnya kan nggak ada apa-apa.
Kok pertemuan sel sperma dan ovum kok tiba-tiba kemudian nanti jadi bergerak, bisa dilihat, tumbuh, kemudian makan lewat plasenta. Kok bisa? Menakjubkan. Kita kadang-kadang, Pak, melihat gambar orang yang mirip banget dengan aslinya saja udah takjub. Gini apa nggih? Nek gambar kok iso persis banget yo koyo urip saja sudah takjub. Ini proses dari nggak ada menjadi ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kita dulu itu bukan apa-apa, kemudian jadi apa-apa di sisi Allah. Masya Allah, atas izin Allah. Jadi seperti kita ini tumbuh dewasa sampai tua. Sebagian dimatikan pada waktu masih kecil, seperti saudara saya 22 tahun meninggal. Sebagian sampai tua, sampai pikun. Sebagian sampai beruban sedemikian rupa. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sini disebutkan bahwa 4 hal sudah dicatat. Sudah dicatat. Rizkine wis dicatat, ajalnya wis dicatat, bahkan amalnya sudah dicatat. Kemudian akan menjadi penduduk neraka atau surga juga sudah dicatat, Bapak Ibu sedaya. Maka kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita nggak bersandar dengan catatan itu saja? Wong yo wis cetok." Ditanyakan oleh sahabat, Bapak Ibu sedaya. Nggih. Tanglet niku sahabat, "Ya Rasulullah, nek ngono, lah kok awe dhewe ora bersandar karo catatan kuwi wae ya wong wis cetok catatane niku." Maka Rasulullah jawabannya apa? Beramallah, sesungguhnya engkau akan dimudahkan mengikuti takdir yang sudah ditentukan. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu sedaya. Sesungguhnya masing-masing kalian akan dimudahkan mengikuti takdir kalian. Kalian penduduk sorga akan dimudahkan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sangat dipahami sampai di sini. Maka Rasulullah berpesan, bertemanlah dengan orang yang soleh. Kenapa? Logikanya kalau punya konco orang soleh, yang dipikir itu kesolehan. Sudah tua koncone ora soleh, malah tulan-tulan nongkrong. La ilaha illallah. Sudah tua 50 tahun isi nongkrong. La ilaha illallah. Memangnya mau berumur berapa Bapak Ibu sedaya? Gini apa nggih? Ngaji seperti ini tuh butuh effort. Teman-teman soleh seperti ini insya Allah. Insya Allah. Saya katakan Bapak Ibu sedaya, setiap jamaah yang meninggal saya list. Saya punya list daftar jamaah yang meninggal yang insya Allah Allah mudahkan saya mendoakan terus menerus. Saya punya list daftar jamaah yang sudah meninggal Bapak Ibu sedaya. Karena kebanyakan sesepuhan. Logikanya kan duluan yang sepuh, gini Bang. Meskipun bisa jadi yang muda duluan. Gini Bang. Ini nek urut-urutan lah jenengan dulu ketimbang saya. Wong saya baru 45 tahun. Sing swidak di sinten swidak. 70. Masya Allah. Saya tulis Bapak Ibu sedaya. Saya tulis supaya apa? Saya mengingat rahimahullahu taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini pentingnya berjamaah. Demikian jenengan saling mendoakan. Jangan sampai nanti saudara kita meninggal terus belas orang nasi dongake. Jangan Bapak Ibu sedaya. Justru kita bareng-bareng seperti ini memastikan bahwa nanti kalau kita meninggal masih ada teman-teman kita yang doain kita, keturunannya doain kita. Gini apa nggih? Ini yang kita harap Bapak Ibu sedaya. Kalau udah meninggal udah nggak bisa beramal mau apa lagi? Gini apa nggih? Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dikabarkan oleh para ulama begini untuk memahamkan. Ini takhribul faham namanya. Keterangan untuk memudahkan pemahaman koyo-koyoto seorang perencana yang membuat sebuah kereta api. Bapak Ibu sedaya, sekali lagi ini apa? Takhribul faham. Keterangan untuk memahamkan maksud saya. Seseorang yang merancang sebuah kereta api, maka kalau perancangnya betul, perancangnya pinter, sebagaimana saya dulu sekolah di teknik, tugas akhirnya adalah PPK namanya nggak? Perancangan pabrik kimia. Saya udah hitung raw materialnya apa, yang dibutuhkan apa, membuat pabriknya bagaimana, pasarnya di mana, cara memasarkannya bagaimana, nanti ujung-ujungnya siapa yang pakai, sudah dipikir. Maka orang yang membuat kereta api yang betul dia harus juga membuat relnya.
Gini apa nggih? Dibuat stasiun-stasiun antaranya dan dibuat stasiun akhirnya. Allah menciptakan Pak Andri, ibarat Pak Andri ini kereta. Pak Andri ini kumpul enten dalane menuju ke sorga atau ke neraka. Sangat dipahami. Maka kalau memang Pak Andri adalah penduduk sorga, relnya ya di sini, rel yang menuju ke sorga. Gampang ngaji, bar subuh yo gelem nunggu suruk, berbuat baik, tidak sombong, maka seseorang akan dimudahkan di dalam rel ini. Begitu dia keluar dari rel, ora penak. Kalau orang calon penduduk sorga nggak welek, berarti keluar rel, susah dia hatinya, nggak tentrem. Maka ketika sahabat Nawas bin Sa'an bertanya, ya Rasulullah, apa sih arti dosa? Apa jawaban Rasulullah? Mahaka fisodrik, kata Rasulullah. Dosa adalah nopo-nopo sing membuat atine panjenengan boten tentrem. Wa karihta ayatolia alaihinas, dan panjenengan kalau berbuat itu pengen wong liya mboten ngertos niku dosa niku. Jawaban Rasulullah mudah. Jadi orang yang masuk surga memang di rel sini. Begitu buat sing elek-elek mboten penak awak atine. Sebaliknya, kalau memang dia penduduk neraka, oh dikondoni kon ngaji nu ya angel pol-polan, karena memang dia jalur keretanya ke sana. Naudzubillah. Maka kalau kita kok dimudahkan berbuat buruk, menangislah Bapak Ibu sedaya. Kok ngapusi gampang ora ketok. Hibah berbuat elek banyak pendukungnya. Jenengan ngomong elek nih, banyak pendukungnya. Hati-hati itu. Calon penduduk neraka itu, naudzubillah. Karena kalau calon penduduk neraka keluar dari rel sing apik-apik mboten penak. Pengine balik malih mriki niki. Paham mau saya? Paham nggih? Walaupun sudah ketentuannya surga atau neraka, kita tuh nggak tahu kita surga atau neraka. Gini apa nggih? Kecuali kita tahu, kita bersandar dengan catatan. Persoalannya kita tidak tahu. Rasulullah hanya kasih aba-aba, akan dimudahkan mengikuti takdirnya. Sangat dipahami Bapak Ibu? Abot buatan ini. Ini akidah Bapak Ibu sedaya. Saya sudah berusaha sesederhana mungkin menerangkannya. Saya belajar hadis ini 1 semester. Saya belajar hadis ini khusus 1 semester Bapak Ibu sedaya, sampai paham betul detail pahamnya. Karena takdir itu ada 4 Bapak Ibu sedaya. Takdir ada 4. Ini dengan harus paham ini. Takdir itu ada 4. Yang pertama yaitu takdir yang sifatnya tercatat umum di Lauh Mahfud. Semua takdir di situ tercatat tanpa kecuali. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitab takdir umri namanya, yaitu yang dipegang malaikat. Dan itu bisa berubah. Tetapi perubahannya itu sudah ditulis di Lauh Mahfud. Sangat dipahami. Jenengan badhe tindak, oh nek tindak niku kecelakaan, kemudian jenengan dilalain donga sehingga jenengan tidak jadi tindak ke sana, sehingga jenengan selamat, niku lah berubah takdir. Sing mau nerep ciloko dadi ora ciloko. Nggih apa nggih? Tulisane malaikat ciloko. Kemudian orang ini berdoa nih, ya Allah saya mohon pada Engkau keselamatan. Delalai berdoa, enggak jadi berangkat. Malaikat ganti tulisannya. Tapi pergantian itu juga sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud. Sangat dipahami sampai di sini. Oh, mumet mboten? Masya Allah, mudah-mudahan dipahami. Kemudian catatan takdir tahunan. Setiap malam Lailatul Qadar. Nek malam Lailatul Qadar ini secara bahasa keliru nggih. Karena Lailatul itu ya malam. Berarti malam Qadar atau Lailatul Qadar Allah berikan takdir tahunan. Ditulis takdir tahunan. Ada takdir yaumi, takdir harian. Makanya jenengan sholat malam Bapak Ibu sedaya, jenengan bangun sebelum subuh, saat itulah takdir harian dicatat. Sudah isya, Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan ke depan. Ini saya butuh 2 kali untuk menerangkan hadis ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat panjenengan untuk selalu beramal soleh di atas rel yang baik, jangan rel yang ini, Bapak Ibu sedaya. Insya Allah saya kira itu yang sampaikan malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.